Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Pada pagi ini kami merasakan bagaimana tangan Tuhan yang begitu berkuasa memelihara kehidupan kami, bahkan memberikan hari yang baru yang akan kami jalani. Kiranya juga Tuhan yang menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga hidup kami mendatangkan kebahagiaan, sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 4 Juni 2025, tertulis dalam Lukas 10 ayat 21, demikianlah bunyinya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini langsung berkaitan dengan cerita sebelumnya. 70 murid Yesus kembali dengan gembira dari misi mereka yang berhasil menghalau roh-roh jahat. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menjalankan tugas perutusan mereka dengan baik, Tuhan Yesus merasa sangat bergembira. Kegembiraan itu disertai ungkapan syukur kepada Allah Bapanya. Para murid mengalami sendiri kuasa ilahi dalam tugas pemberitaan firman, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Semua tugas itu bukanlah tugas yang mudah. Kegembiraan Tuhan Yesus bersumber dari Roh Kudus. Jelas ini bukan sukacita yang dangkal, yang muncul dan tenggelam tergantung pada mood dan suasana hati belaka. Jadi sukacita Yesus sungguh mendalam dan bertahan karena didasarkan pada relasi kasih-Nya dengan Bapa. Yesus bergembira dan bersyukur atas kuasa yang diserahkan kepadanya dari Bapa dan atas relasi yang ada di antara mereka. Menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Sebelumnya di Lukas 9 sudah diberitahu, yaitu harus siap menderita, dituntut totalitas hidup, dan dituntut kesiapan mental yang sungguh-sungguh. Maka ketika ke-70 murid-murid Yesus kembali dengan bergembira karena berhasil melakukan misinya, tentu saja Tuhan Yesus pun merasakan kegembiraan dan bersyukur kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah Tuhan Yesus pernah bergembira melihat kehidupan kita? Apakah tugas pelayanan yang diberikan kepada kita mendatangkan kegembiraan bagi Tuhan Yesus saat melihat pelayanan kita? Tentu sebagai orang percaya, kita ingin menyenangkan hati Tuhan
dan itu mungkin kerinduan terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, baiklah kita setia dan bersungguh-sungguh dalam setiap tugas dan peran kehidupan kita. Dan andalkanlah Tuhan dan biarkanlah Dia bekerja dengan penuh dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan tugas pelayanan. Dan Engkau juga Tuhan menolong kami dalam setiap tugas pelayanan dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan membuahkan hasil yang baik. Dan biarlah juga itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Demikian juga pada pagi ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Terlebih-lebih mereka yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, dalam pergumulan yang berat. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong mereka. Berikanlah kekuatan dan penghiburan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.